Gak usah ngomongin damai kalau misalkan akhir-akhirnya duduk semeja sama orang yang selama ini ya bikin perang. Kalimat ini mungkin kedengarannya kasar, tapi jujur, ini yang lagi muter di kepala banyak orang Indonesia, termasuk gue atau mungkin juga lu pada. Entah mungkin lu lagi santai, lagi scrolling handphone, terus tiba-tiba muncul berita Indonesia gabung Dewan Perdamaian Gaza. Sekilas kedengarannya kalimat ini tuh mulia, suci, kayak judul acara amal. Tapi akhirnya reaksi orang bukannya lega, tapi malah bingung. Suasana jadi kisruh, bukan karena orang benci damai, tapi karena emang logikanya nggak nyambung. Ini tuh kayak lu ketemu sama temen lu yang nggak sejalan, terus nggak pernah nongkrong, dan tiba-tiba doi nongol. Pasti lu nanya, ada apa nih bocah? Kok tumbenan? Bingung kan lu akhirnya? Dan disitulah posisi rakyat Indonesia sekarang. Kita bukan anti presiden, bukan anti diplomasi, tapi bingung. Karena yang kita tahu, Indonesia itu dari dulu dikenal sebagai sosok yang berdiri di sisi Palestina. Dari sisi politik, dari sisi sejarah, dari solidaritas manusianya. Terus tiba-tiba sekarang kita masuk ke forum global yang digagas sama Amerika Serikat. Negara yang selama ini dikenal paling keras nolak kemerdekaan Palestina. Kok bisa? Kenapa? Kuy, kita kupas. Ini tuh bukan sekedar gaduh kosong, bukan juga drama medsos. Karena buat rakyat Indonesia, gajah itu istilahnya udah kayak bukan sekedar berita luar negeri. Ini tuh luka, ini tuh kemanusiaan dan solidaritas. Dan ketika nama Indonesia dikaitin dengan sebuah nama Dewan Perdamaian yang digagas sama pihak yang selama ini dianggap sebagai bagian dari masalah, wajar dong kalau publik bereaksi. Publik takut, jangan-jangan yang disebut damai ini cuma label buat suatu yang lain. Dan di tengah kegaduhan itu muncul satu momen yang bikin semua orang berhenti scroll. Keputusan Presiden Prabowo buat bawa Indonesia masuk ke Board of Peace. Di pidatonya bahasanya rapi, tenang, dan kedengaran idealis. Kesempatan ini kesempatan bersejarah, peluang menciptakan perdamaian Gaza. Ini tuh langkah diplomasi. Secara kata-kata semuanya kedengeran benar dan bermoral, tapi justru di situ masalahnya. Karena di kepala publik itu kata-kata itu tuh belum ketemu sama gambaran besarnya. Indonesia selama ini dikenal konsisten ngedukung Palestina. Indonesia ngedorong solusi dua negara dan berdiri di jalur moral yang jelas. Terus tiba-tiba masuk ke sebuah forum global yang digagas Amerika Serikat. Negara yang selama ini justru dikenal aktor utama yang selalu memveto kemerdekaan Palestina. Kita ulas pelan-pelan ya. Tujuan resmi Indonesia dari dulu tuh jelas. Palestina merdeka. Itu sikap negara, itu sikap sejarah, dan itu sikap moral. Tapi faktanya juga jelas. Amerika Serikat itu negara yang paling konsisten memveto kemerdekaan Palestina di PBB. Lu bayangin ya, dunia udah setuju Palestina merdeka. Eropa yang tadinya nolak akhirnya mulai berubah dan banyak negara yang ngedukung. Tapi satu yang akhirnya selalu berdiri sendirian dan nolak yaitu Amerika. Terus yang lucunya justru dari negara itu juga lahir yang namanya Board of Peace ini. Disitulah logika publik mulai goyah. Karena ya kalau tujuannya Palestina merdeka, kenapa jalannya justru lewat negara yang paling keras nolak kemerdekaan itu sendiri? Kenapa nggak lewat PBB aja gitu? Kan istilahnya udah dari lama ya memperjuangin kemerdekaan Palestina. Dari kejanggalan ini juga akhirnya orang mulai ngeliat siapa aja yang duduk di forum ini. Amerika Serikat sendiri ada, Israel ada, Argentina ada. Argentina ini satu-satunya negara Amerika Latin yang pro-Israel. Ada. Kazakhstan, negara yang nyuplai energi ke Israel saat Gaza diserang juga ada. Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, negara-negara Abraham Accord itu semuanya ada. Nah kan polanya akhirnya jadi kebaca jelas kan. Mereka semua itu pro-Israel. Terus yang bikin dada makin nyesek itu kok Palestina nggak ada di situ. Kan yang punya konflik dan mau didamaikan itu Palestina kan.
Israel ada, masa Palestina kagak? Ibarat kata lu musuhan nih sama temen lu, terus lu mau didamein nih, kan endingnya yang salaman lu sama musuh lu ya? Kocak. Terus selain itu, bahkan negara-negara besar yang dikenal lebih simpati ke Palestina juga nggak kelihatan. Kayak Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, sama Cina nggak ada di meja itu. Makin kocak. Indonesia sendiri selama ini bicara soal solusi dua negara. Kalau Israel diakuin, ya Palestina juga harus diakuin dong. Tapi realitasnya Board of Peace ini justru kebalikannya. Israel ada, Palestinanya nggak ada. Kemerdekaan Palestina itu bahkan nggak disebut sebagai tujuan utama. Secara logika, ini bukan solusi dua negara, tapi ini pengakuan sepihak yang dibungkus narasi perdamaian. Dan di situ rasa janggalnya makin kuat, karena antara narasi resmi dan struktur nyatanya arahnya itu nggak sejalan. Terus juga muncul gambaran yang lebih besar, Gaza Riviera. Di situ kegambar jelas soal resort, hotel, properti, dan pemukiman elit. Lo tahu investornya siapa? Amerika Serikat. Investornya dari Israel. Perusahaan-perusahaan milik Trump sama kerabat, termasuk lingkaran keluarganya sendiri. Udah jelas dong. Lo tuh udah langsung bisa tahu kalau misalkan ini bukan cuma proyek politik, tapi ini proyek bisnis. Di situ pula pola lama Amerika Serikat yang udah sering kejadian makin jelas. Mereka tuh ngancurin wilayah lewat perang sekutu, terus datang sebagai pembangun. Terus ya properti, investasi, dan endingnya keuntungan, cuan. Contohnya nih ya, Irak tuh udah ngalamin, Suriah udah ngalamin, dan sekarang Gaza mulai masuk ke pola yang sama. Semua negara di dunia sebenarnya udah sepakat soal Palestina. Latar belakang dari Board of Peace ini juga kan udah jelas ya. Secara logika ini tuh diplomasi. Ini bukan memperkuat sistem dunia, tapi buat bypass sistem dunia lewat jalur yang bisa dikontrol segelintir pihak. Lo bisa lihat dari strukturnya yang aneh. Pemimpinnya itu ya Donald Trump. Dan Doi nggak punya masa batas jabatan. Bahkan ketika Doi udah nggak jadi presiden AS, ya Doi tetap bisa buat mimpin. Artinya ini tuh bukan lembaga negara, ini bukan institusi global, ini tuh lembaga personal power. Negara-negara duduk di bawah satu figur, satu nama, satu pusat kendali. Dan itu bikin Board of Peace lebih terlihat itu kayak jaringan kekuasaan. Ini tuh bukan forum perdamaian. Terus yang lebih gokil lagi, coba kita masuk ke soal uang ya. Indonesia itu harus setor 17 triliun rupiah. Uang yang di dalam negeri bisa buat bencana, buat pembangunan daerah, buat infrastruktur, buat kebutuhan rakyatnya lah. Yang paling anget, dan ini tuh jadi tamparan banget nih ya, jadi tamparan keras. Di saat negara buang duit segitu, ada anak SD yang bundir cuma karena nggak bisa beli alat tulis. Berapa sih perbandingan harga alat tulis sama 17 triliun itu? Apalagi duit itu tuh disetor ke proyek Gaza versi Amerika yang bau-baunya nggak enak, bau-baunya nggak beres. Secara logika sederhana, Indonesia itu ikut urunan buat ngebangun proyek bisnis asing, bukan cuman soal nominal, tapi soal arah. Kita istilahnya bayar nih, tapi mereka yang pegang asetnya. Kita masuk ke bukti puncak, realitas di lapangan. Israel udah tanda tangan masuk Board of Peace, terus setuju dong buat damai. Tapi kok serangan ke Gaza tetap jalan, pengungsian dibom, korban sipil kok masih berjatuhan. Narasi damai runtuh dong seketika di depan mata publik. Karena kalau misalkan ini benar-benar damai, benar-benar perdamaian, logika paling dasarnya itu, ya kalau misalkan emang damai kenapa bom masih jatuh? Kalau misalkan emang damai, kenapa pengungsian masih diserang? Terus kalau emang damai, mana fungsi dewan yang udah dibentuk? Dan di titik itu, semua potongan mulai nyambung ke kelapa setiap orang. Bukan sebagai teori konspirasi, tapi sebagai pola. Pola kekuasaan, pola bisnis, pola geopolitik. Ini juga bisa dibilang pola dominasi. Ini dibungkus pakai satu kata yang kedengarannya indah, yaitu perdamaian. Sejarah dunia udah berkali-kali nunjukin banyak penjajah baru yang datang itu nggak pakai senjata,
tapi pakai kata manis. Mereka datang bukan bawa tank, tapi bawa kontrak. Mereka datang nggak bawa bom, tapi bawa proposal. Dan semuanya selalu dibungkus dengan istilah yang kedengarannya bermoral. Istilahnya tuh kayak stabilitas, pembangunan, rekonstruksi. Ya kayak yang ini juga, perdamaian. Terus pertanyaannya sekarang bukan lagi Indonesia salah atau benar. Pertanyaannya itu lebih dalam. Indonesia itu sekarang lagi jadi aktor atau lagi jadi alat? Lagi jadi pemimpin arah atau lagi ngikutin arus? Indonesia tuh lagi diplomasi atau lagi dilebur dalam sistem kekuasaan global yang lebih besar dari kita? Dan di titik ini publik nggak butuh jawaban cepat, nggak butuh slogan, nggak butuh kalimat normatif. Yang dibutuhin sama publik itu cuma satu, kejujuran arah. Karena kalau misalkan ini benar-benar tentang damai, maka ya damainya harus terasa di lapangan. Ini harus terasa di Gaza, harus terasa di pengungsian, harus terasa di kehidupan sipil. Bukan cuma di podium, bukan cuma di forum, bukan cuma di dokumen. Kalau misalkan damai itu nyata, ya bom harus berhenti. Kalau damai itu nyata, korban harus berhenti. Kalau damai itu nyata, yang lemah harus dilindungin, bukan dipindahin. Yang tertindas dipulihin, bukan diatur ulang. Dan selama itu belum terjadi, maka wajar kalau rakyat terus nanya. Wajar kalau publik curiga, wajar kalau nggak langsung percaya. Karena ini bukan soal benci negara lain, bukan soal sentimen, bukan soal ideologi sempit. Ini soal nurani manusia yang paling dasar. Jangan bungkus kepentingan dengan kata damai. Jangan bungkus kekuasaan dengan kata kemanusiaan. Jangan bungkus bisnis dengan label perdamaian. Ayo bersuara, karena kita nggak cuma lagi nonton sejarah, tapi kita lagi berdiri di dalamnya. Komen pendapat kalian, like dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Makasih udah nonton sampai akhir dan selamat beristri jahat.